Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar mengenai bilangan berpangkat, yaitu materi kelas 9 semester ganjil yang disampaikan oleh Erni Aida, SMP Negeri 2 Tuntang dalam rangka Duta Kesatria Cegah Corona Belajar dari Rumah. Pembagian bilangan berpangkat, menentukan pembagian dengan bilangan pokok sama. Contoh, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5, hasilnya adalah kita akan tuliskan sebagaimana biasanya perkalian berulang pembilang, yaitu 3 pangkat 7, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian penyebutnya 3 pangkat 5. Kita tuliskan sebagai 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bagaimana menyederhanakan pembagian tersebut? Kita akan menghitung dari yang paling depan, yaitu di sini 3 kita tuliskan dulu, 3 bagi 3 hasilnya 1, 3 bagi 3, 3 bagi 3 semuanya hasilnya 1. Jadi yang kita coret-coret ini hasilnya semuanya 1. Kemudian masih sisa bilangan pembilang, yaitu 3 kali 3. Maka ada 2 perkalian dari bilangan 3, sehingga hasilnya 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 5. Nah, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. Aturan umum pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah kita bisa hitung sebagai A pangkat M dikurangi N. Ya, jadi ini bentuk umumnya jika ada pembagian bilangan berpangkat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah coba kalian sederhanakan pembagian bilangan berpangkat berikut ini. Sebagai contoh adalah 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9, hasilnya berapa? Kira-kira berapa? Coba. Ada yang bisa? Oke, kita coba lihat hasilnya. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9, maka seperti biasa kita dapat menuliskan sebagai 5 pangkat 3 dikurangi 9. Gitu ya, jadi pembilang pangkatnya dikurangi dengan pangkat penyebut. Nah, 3 dikurangi 9 ini hasilnya berapa? Berapa? Iya, jadinya 5 pangkat negatif 6. Loh, kok pangkat negatif ya? Nah, kita selanjutnya akan bahas tentang pangkat negatif tersebut. Oke, bilangan berpangkat negatif juga disebut sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka kita dapat menentukan sebagai A pangkat M dikurangi N. Kan gitu tadi ya. Nah, apa yang terjadi jika M lebih kecil M? M lebih kecil N. Nah, M lebih kecil N. Maka akan terjadi bahwa A nantinya berpangkat negatif. Karena M-nya lebih kecil dari N. Jadi bilangan yang dikurangi adalah bilangan lebih kecil. Sehingga A akan berpangkat negatif. Oke. Selanjutnya kita lihat atau perhatikan contoh berikut. Misal, 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5. Ya. Kita tulis 4 pangkat 2 sebagai pembilang itu 4 kali 4. Ya kan? Kemudian 4 pangkat 5 sebagai penyebut. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kita coret seperti biasa. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kemudian 4 dibagi 4 lagi hasilnya 1. 1 kali 1 kan gitu. Kemudian masih sisa bilangan perkalian bilangan 4 sebagai penyebut. Ya, 1, kemudian 2, kemudian 3. Ada perkalian bilangan 4 sebanyak 3 kali. Berulang sebanyak 3 kali. Kita tulis ya. Nah, jadi 1 kali 1 itu 1, penyebutnya 4 kali 4 kali 4, 4 pangkat 3. Atau coba kita lihat 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5 adalah 4 pangkat 2 dikurangi
5. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat negatif 3. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Kita lihat, 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5. Kita tuliskan itu sama dengan 1/4 pangkat 3. Sedangkan yang bawah, 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5, hasilnya adalah 4 pangkat 3. Dari kedua kesimpulan ini dapat kita katakan bahwa 4 pangkat 3 itu sama dengan 1/4 pangkat negatif 1/4 pangkat 3. Ya, kita coba lihat. Jadi yang bawah sendiri ini bahwa 4 pangkat negatif 3 sama dengan 4 pangkat 3. Nah, bagaimana mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif? Kita lihat berdasarkan kesimpulan sebelumnya ya, bahwa kita punya 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. Jadi kita bisa katakan bahwa untuk sembarang bilangan A pangkat negatif M, maka hasilnya adalah 1/A pangkat M. Jadi pangkat negatifnya sudah menjadi pangkat positif, tetapi ada pembilang 1 dan penyebutnya adalah pangkat positif bilangan tersebut. Untuk selanjutnya, bilangan berpangkat 0, menentukan bilangan berpangkat 0. Contoh, 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5. Kita kan tahu ya, 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 sebagai 8 pangkat 5 untuk pembilang. Kemudian untuk penyebutnya sama 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Nah, kita coba untuk bilangan yang pertama, 8 dibagi 8. Ya, ini 8 dibagi 8 hasilnya berapa? 1. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk 8 dibagi 8 yang kedua. 8 dibagi 8, hasilnya 1. 8 dibagi 8 dan seterusnya, maka akan menghasilkan semuanya adalah perkalian 1 sebanyak 5 kali. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Hasilnya berapa? 1. Nah, jadi 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5 adalah 1. Atau 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5 dapat kita katakan sebagai 8 pangkat 5 dikurangi 5. Berarti 8 pangkat berapa? 0. Ya. Kesimpulannya bagaimana? 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5 sama dengan 8 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Jadi untuk secara umum bilangan berpangkat 0 itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.